wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi saya, generasinya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka tabi'ut tabi'in. Kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sebuah kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan para sahabat sebagai contoh yang kita bisa terapkan kehidupan mereka dalam keseharian kita. Dan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki makanah, kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka taat kepada Allah dan taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada jeda. Berbeda dengan kebanyakan kita, ketika diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, kita akan bertanya apa hukumnya. Kalau wajib kita malas-malasan, kalau sunnah kita tinggalkan, wal'iyadzu billah. Berbeda dengan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka selama melihat Nabi kerjakan, kalaupun itu hukum yang enggak wajib, mereka kerjakan tanpa mereka pikir-pikir terlebih dahulu. Mereka rela untuk lelah, mereka rela untuk capek, letihnya, selama Nabi kerjakan, mereka kerjakan. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, tidak layak bagi laki-laki yang beriman, tidak layak bagi untuk laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amra, seandainya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan sebuah perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka memilih pilihan yang lain yang mereka senangi. Kapan syariat Allah terasa berat bagi mereka, mereka tinggalkan dengan begitu saja. Kapan ini tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tinggalkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang membangkang atas perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah menyimpang dengan kesesatan yang jelas. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat, adalah manusia yang paling cepat taatnya. Mudah mereka mengatakan labbaika ya Rasulullah, kami penuhi panggilan engkau ya Rasulullah. Mereka dengan gampangnya mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar maka kami taat konsekuensinya ya Rasulullah. Berbeda dengan kita sampai saat ini, na'udzubillah, kita mengatakan sami'na wa kami dengar dan kami membangkang. Ini sifatnya Banu Israel yang Allah ceritakan dalam Al-Quran Al-Karim. Betapa banyak syariat-syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tinggalkan karena tidak sesuai dengan akal logika kita, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Contoh nyata bagi kita hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sabdakan, idza walagal kalbu fi idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau seandainya ada satu ekor lalat jatuh di wadah minum kalian, falyaghmishu, maka celupkanlah, wal yakhudhu thumma liyatrahu, kemudian diambil dan dia buang. Berapa orang yang mengamalkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika lalat jatuh di minumannya, di es tehnya, di kopinya, di jusnya, berapa manusia yang mubazir? Dia campakkan minuman yang Allah berikan untuk dia.
Dia campakkan nikmat minum yang Allah kasih untuk dia. Padahal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jelas, fa inna fi ihda janahihi da wa fil akhari shifa. Di salah satu sayap lalat terdapat penyakit, tapi salah satunya terdapat penawarnya, obatnya. Dan kata Nabi kita Muhammad SAW, fa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Karena lalat itu kapan jatuh, dia jatuh menggunakan sayap yang terdapat penyakitnya. Maka celupkan semuanya, kemudian kita buang. Dan di sini betapa banyak kaum muslimin yang menurut mereka tidak sesuai dengan akal logika mereka. Kapan mereka sadar akan hadis Nabi SAW? Ketika anak bangsa kita memenangkan lomba di Georgianya, di Amerikanya, menang dengan membuat obat diare yang bahannya adalah lalat. Kenapa ketika itu baru kita yakin dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW? Kenapa dari awal kita tolak hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahi ya ikhwah, sampai kalaupun ancamannya adalah nyawa, tetap penuhi panggilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabiat, lihat para wanita-wanita di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu. Kapan Allah perintahkan untuk mereka? Kapan Nabi sabdakan untuk mereka? Mereka ucapkan sami'na wa ata'na. Itu para wanita yang mereka mendahulukan perasaannya dibandingkan akalnya. Bagaimana laki-laki saat ini yang lebih mendahulukan perasaan-perasaan mereka, yang lebih mendahulukan hati-hati mereka, dan mereka tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada salah seorang sahabi, laki-laki dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la mala indah. Dia ini orang yang miskin, tidurnya di pinggir jalan, wajahnya ala kadarnya, bukan orang yang rupawan, bukan orang yang tampan. Dia mengatakan, Nabi SAW katakan untuk dia, halla tatazawwaj, wahai Julaibib, Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu, halla tatazawwaj, tidakkah engkau menginginkan agar engkau bisa menikah? Apa kata Julaibib? Ya Rasulullah, siapa laki-laki yang mau nikahkan putrinya dengan saya? Saya adalah orang yang bukan panglima perang, bukan orang yang ahli mahir dalam peperangannya, bukan orang yang memegang anak panahnya, bukan orang yang menunggangi kudanya, dan bukan orang yang paham tentang strategi perang di medan perangnya. Siapa yang mau nawarkan putri kepada saya? Apalagi saya adalah orang yang tidak memiliki harta, tidur di pinggir jalan. Maka lewatlah salah seorang Ansor. Nabi SAW katakan kepada laki-laki Ansor tersebut, zawwisni ibnatak, kasih putri engkau kepada saya agar putri engkau dinikahi. Apa kata orang Ansor ini? Ya Rasulullah, nu'mata ainaya wa karamah, ambil putri saya, silahkan nikahkan. Ini sebuah kemuliaan dan nikmat bagi saya. Apa kata Nabi SAW? Nabi katakan, bukan untuk saya, bukan saya yang mau menikahi putri engkau, tapi Julaibib. Cobaan. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW ketika itu? Melihat sahabat tersebut itu memikir berkali-kali, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, idzan usyawiru ummaha, kalau begitu aku musyawarah terlebih dahulu dengan istri saya, apakah saya kasih kepada engkau ataukah tidak? Ujian. Putri kita kalau dilamar laki-laki yang nggak memiliki harta, bukan orang yang tampan, tidak memiliki kedudukan, tidak punya rumah, rumahnya di pinggir jalan, harta tidurnya di pinggir jalan, apakah kita bersedia untuk memberikan putri kita untuk dia? Belum tentu ya ikhwah. Ujian besar ini bagi sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Pulang nih laki-laki Ansor kepada istrinya, dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW meminta putri kita agar dinikahi. Apa kata istrinya? Nu'mata ainaya wa karama, ini kemuliaan besar dan nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jal, kasih putri kita agar dinikahkan di hadapan Rasulullah SAW. Apa kata suaminya? Tapi bukan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk Julaibib. Ujian lagi yang didapatkan oleh apa? Sahabiyat. Apa kata sahabat ini? Kalau Julaibib, jangan dahulu kita kasih untuk dia. Ini aku nggak siap. Ternyata pulanglah suaminya kepada Rasulullah SAW. Ketika hendak membuka pintu, anaknya keluar dari rumahnya.
Dia mengatakan, man khatabani ilaikuma, siapa yang mau nikahkan saya melalui perantara kalian berdua, wahai abah saya dan umah saya, sampaikan siapa yang mau nikah dengan saya. Apa kata bapaknya? Julaibib, seseorang miskin yang bukan orang rupawan, tidak memiliki rumah. Apa kata ni wanita? Atarudduna amra Rasulillah, apakah kalian berani menolak tawaran Rasul SAW? Bukan perintah Nabi, dan Nabi nggak anjurkan, bukan hukumnya wajib, bukan hukumnya sunnah, hanya tawaran saja, pun kalau ditolak nggak berdosa. Apakah ini kata wanita masih muda gadisnya? Atarudduna amra Rasulillah, kalian berani menolak tawaran Rasul SAW? Rudduni ilaih, bawa saya ke hadapan Nabi SAW untuk dinikahkan dengan Julaibib, untuk dinikahkan dengan Julaibib. Ketika itu dibawalah istri Julaibib, calon istri Julaibib di hadapan Julaibib dan dinikahkan. Dan apa yang terjadi? Di malam pertama kita kenal dengan bulan madunya. Untuk saat ini na'udzubillah. Tapi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ketika ini masih menjalin rasa kasih sayang, masih cinta-cintanya, masih sayang-sayangnya, ketika dia bersama suami istri, ternyata Rasulullah SAW mengumandangkan jihad. Julaibib pulang ke rumahnya, Julaibib sampaikan, nadana Rasulullah SAW anjahidu, Rasul memanggil kita, memanggil kami para laki-laki, anjahidu, agar kalian berjihad. Maka apa kata suaminya? Apa kata istrinya? Ajib Rasulullah SAW, penuhi panggilan Rasulullah SAW. Jangan berpaling dari panggilan Rasulullah SAW. Ajib Rasulullah, bukan orang panglima perang, bukan ahli dalam medan perang, tidak pernah memegang anak panahnya, bukan orang yang jago menembak dengan tombaknya, bukan orang yang bisa menunggangi kudanya. Apa kata istrinya? Ajib Rasulullah SAW, penuhi panggilan Rasulullah SAW. Berangkatlah Julaibib bersama sahabat-sahabat yang lain. Istrinya tahu resiko yang paling berat adalah menjadi statusnya menjadi janda, menjadi seorang wanita. Kita tahu janda saat ini statusnya bagaimana di hadapan masyarakat luas. Bagaimana status janda di mata masyarakat kita saat ini? Terhina, mereka direndahkan, mereka dihinakan karena nggak ada suaminya. Tahu nih resiko menjadi janda, dia katakan ajib Rasulullah SAW, penuhi undangan Rasulullah SAW, berangkat engkau sekarang. Berangkatlah Julaibib. Ketika perang berkecamuk, Rasulullah SAW menyudahi perangnya. Rasulullah SAW kumpulkan setiap kelompok kaum muslimin yang ada. Per kelompok itu membuat barisan. Mereka ditanya oleh Rasulullah SAW, hal tafkiduna min ahadin, apakah kalian kehilangan seseorang? Bala ya Rasulullah, faqatna fulan wa fulan, fulan wa fulan, fulan wa fulan. Kami kehilangan fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, dan fulan ibn fulan. Nabi SAW ke kelompok yang kedua, apakah kalian kehilangan seseorang? Iya. Kelompok ketiga, apakah kalian kehilangan seseorang? La ya Rasulullah, kami lengkap semuanya. Sampai kelompok yang terakhir, Rasulullah SAW tidak melihat Julaibib, tapi Nabi SAW tidak mendengar nama Julaibib disebut. Kenapa nama Julaibib tidak disebut? Tidak dianggap sebagai pasukan perang. Ikut di medan jihad, nggak ada yang nganggap dia sebagai apa? Panglima perang, hatta pasukan perangnya. Dia meninggal nggak dicari, dia hidup nggak dicari. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kebayang bagaimana sedihnya Julaibib ketika jihad li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Azza wa Jal, ternyata nggak dianggap sama sekali, nggak dianggap sama sekali, nggak disebut namanya. Julaibib meninggal radhiyallahu ta'ala anhu sebagai syahid. Apa kata Nabi SAW? Walakin afqidu Julaibiba, tapi saya kehilangan Julaibib. Utlubu fil qatla, kalian semua gerak cari di mana Julaibib meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Berangkat para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari Julaibib. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, hadza Julaibib, jamma sab'atin qatalahum. Ini Julaibib ya Rasulullah, di samping 7 orang kafir
dia terbunuh dan orang kafir semua terbunuh. Kenapa? Julaibib berhasil membunuh 7 orang. Bukan orang yang pintar dalam medan perang, bukan. 7 orang meninggal dari kalangan kafir ya di tangannya Julaibib. Allah Subhanahu wa taala muliakan yang bukan siapa-siapa. Tapi ketika mereka memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan hidupnya Julaibib. Allah muliakan statusnya Julaibib. Julaibib terhormat bukan karena hartanya, bukan karena rupanya, tapi karena listijabati amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia penuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas lari untuk apa? Untuk menggendong Julaibib. Dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis ditinggal wafat oleh Julaibib. Nabi sallallahu alaihi wasallam gali lubang beliau, lubangnya Julaibib dalam kondisi menangis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diulangi berkali-kali, qatalahum faqatalu. Julaibib berhasil membunuh 7 orang kafir, akhirnya dia terbunuh. Dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Julaibib? Apa jasa Julaibib? Sampai akhirnya enggak pernah dilepas Julaibib, jasadnya Julaibib dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Walam yakun li Julaibib firashun illa sa'ida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Julaibib enggak pernah tidur di sebuah kasur satupun. Akan tapi Julaibib meninggal di kasur di tangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Julaibib enggak pernah dimuliakan dengan kasurnya, enggak pernah dimuliakan dengan empuknya kasurnya Julaibib atau ranjang yang mewahnya. Tapi Allah muliakan Julaibib tidur di pangkuan tangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung teringat istrinya Julaibib yang statusnya udah menjadi janda. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma subba 'alaiha al-khaira sabba. Ya Allah, rezekikanlah istri Julaibib dengan kebaikan yang sangat banyak sekali. Wala taj'al 'aisyaha kadda. Jangan jadikan kehidupannya kehidupan yang sempit. Apa kata Anas bin Malik? Falam yakun fil madinati ayyimun anfaqa minha. Tidak ada satupun janda yang lebih kaya dibandingkan jandanya Julaibib. Menjadi wanita yang kaya, wanita yang memiliki banyak hartanya. Sebabnya apa? Karena penuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kita saat ini enggan penuhi panggilan Rasul, takut masalah rezeki. Tidak mau keluar dari bank ribawinya karena alasan apa? Rezeki. Tidak mau keluar dari tempat-tempat yang Allah haramkan, dari asuransinya, ribanya, bank-banknya, semua takut masalah rezeki. Tidakkah kita belajar dari istri Julaibib? Wanita Allah jadikan dia kaya raya karena rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Waliman nakhaf, waliman nakhsha. Apa yang kita takutkan ya ikhwah? Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan kalau rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala yang maha baiknya, yang maha karimnya, yang maha dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penuhilah panggilan Rasulullah SAW dan kita tidak akan pernah merugi ketika kita sering-sering mengatakan sami'na wa ata'na labbaika ya Rasulullah. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita belajar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ketika perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata bertentangan dengan hawa nafsunya, para sahabat tetap dahulukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semisal Umar ibn Khattab disebutkan, kana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu imra'an ghayura. Umar ibn Khattab adalah laki-laki yang pencemburu. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu keluar ke masjidnya, Atikah bintu Zaid, istrinya Umar juga ikut keluar. Dan Umar berat bagi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, saking cemburunya Umar ibn Khattab. Dan Atikah adalah istri yang cantik. Akan tapi Umar ibn Khattab tidak melarang istrinya. Kenapa? Karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan sekali-kali kalian larang wanita-wanita hamba Allah untuk datang ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan keluarnya Atikah bintu Zaid, istrinya Umar, Umar cemburu banget.
Umar betul-betul nggak senang. Tapi ketika itu perintah Nabi SAW, nggak bisa Umar melarangnya. Takut menyelisih perintah Nabi kita Muhammad SAW. Dan sahabat yang lain semisal, ada anak kecil, zaman sahabat ini bukan orang dewasa, masih kecil. Ketika dia makan, Nabi SAW ajarkan kepada sahabat tersebut, idza akalta fasammillah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, sebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan engkau, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang di hadapan engkau. Apa kata sahabat tersebut? Fama zalat tu'mati ba'd, setelah itu gaya makan saya seperti itu. Enggak pernah saya makan kecuali mengucapkan bismillah, dan enggak pernah saya makan kecuali dengan tangan kanan, dan tidak pernah saya kalau makan bersama tangan saya loncat sana loncat sini. Saya akan memakan hanya di depan saya. Hatta lauknya mungkin lauk yang biasa-biasa saja, saya akan makan apa yang ada di hadapan saya. Ini sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana mereka itu taat kepada Nabi SAW, bahkan sampai perkara yang mungkin kita anggap remeh-temeh, perkara yang tidak diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu Nabi SAW pernah menjadi imam untuk para sahabat. Akhirnya Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril dalam sholat beliau, dan Jibril mengabarkan bahwa di sendal Nabi SAW terdapat najis. Maka Nabi lempar sendal beliau SAW. Para sahabat pun tahu ketika Nabi lempar sendalnya, mereka semua lempar sendal-sendal mereka. Fatatayarat ilaihin ni'al, maka terbanglah semua yang ada sendal-sendal yang ada di masjid. Ketika habis salat, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ma ra'aitukum alqaitum ni'alakum, kenapa aku melihat kalian lemparkan semua sendal-sendal kalian? Apa jawaban para sahabat? Ya Rasulullah, ra'aina alqaita na'alaka fa alqaita ni'alana, kami melihat engkau lempar sendal engkau, maka kami juga ikut melempar sendal-sendal kami. Itu tidak diperintahkan, cuman melihat Nabi kerjakan seperti itu, mereka kerjakan. Nggak ada turun perintah. Bagaimana para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu cepat untuk memenuhi panggilan Rasulullah SAW, cepat untuk memenuhi perintah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi tegak di khutbah Jumatnya, ketika itu Nabi SAW katakan ijlisu, dalam posisi Ibn Mas'ud lagi jalan di depan pintunya. Tiba-tiba Nabi katakan ijlisu, duduk kalian semua. Maka duduklah Ibn Mas'ud di depan pintu, nggak berani bergerak. Belum masuk masjid. Kenapa perintah Nabi SAW untuk duduk? Akhirnya Nabi SAW panggil, ya Ibn Mas'ud, wa Ibn Mas'ud, udkhilil masjid, masuklah engkau ke dalam masjid. Akhirnya masuklah Ibn Mas'ud ke dalam masjid dan nggak berani bergerak. Lihatlah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW mengatakan la'utiyanna rayata rajulan ghadan, aku akan berikan bendera kepemimpinan perang untuk seseorang yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, yang kriterianya dia cinta Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fatatawabtu hina idzin, aku loncat-loncat ketika itu berharap aku ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala uhibbul imarata, aku enggak suka dijadikan pemimpin, tapi di saat itu aku berharap jadi pemimpin. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi Nabi enggak kabarkan siapa orang yang hendak dikasih. Besok akan dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di esok harinya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aina Ali ibn Abi Thalib? Di mana Ali ibn Abi Thalib? Kata para sahabat, ya Rasulullah, huwa yashki aini, dia sakit matanya, dia belean ya Rasulullah. Dan Ali sadar nggak bisa jadi pemimpin. Kenapa? Nggak bisa melihat mana lawan mana kawan. Karena di medan perang, apalagi di padang pasirnya, mata dalam kondisi sakit belekannya, nggak bisa berperang. Akhirnya Ali bin Abi Thalib sadar kayaknya bukan dia pemimpinnya. Paling berharap ketika itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Panggil Ali, suruh dia ke sini. Dipanggil Ali bin Abi Thalib. Fa basaqa fi aini, diludahi mata Ali bin Abi Thalib oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bara'a ka'allam yusibbuhu syai', maka sembuhlah Ali bin Abi Thalib seakan-akan enggak pernah sakit matanya sama sekali. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, berangkatlah engkau wahai Ali, wala taltafit, jangan sekali-kali noleh. Jangan sekali-kali noleh. Ketika itu Ali bin Abi Thalib pun bergerak langsung. Dan ketika beliau bergerak, Ali lupa apa target perang kali ini, apa hasil perang kali ini. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, alama uqatilun nas,
Atas dasar apa aku perangi manusia? Dalam kondisi Ali tidak menoleh ke Nabi SAW. Saking takutnya Ali menyelisih perintah Nabi SAW. Dia melihat lurus sampai di belakangnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ala ma uqatilun nas. Atas dasar apa aku memerangi manusia? Targetnya apa ya Rasulullah? Dalam kondisi nggak menoleh ke belakang karena takut untuk menyelisih perintah Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Perangi mereka sampai mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan kalau mereka ucapkan syahadat tadi, faqad bari'at minka dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Maka enggak boleh engkau perangi lagi. Haram darahnya, haram harta mereka kecuali dengan hak-hak Islam ketika mereka melanggar itu. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, perkara yang remeh ketika Nabi katakan jangan berpaling, jangan menoleh, Ali bin Abi Thalib enggak berani menoleh sama sekali. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana para sahabat adalah qudwah bagi kita untuk mencontoh atau mengerjakan perintah Nabi SAW. Dan ana berharap di hari Jumat ini adalah harinya kita berusaha muhasabah diri. Sehebat apa kita ngikutin Nabi SAW? Sehebat apa kita ini mencontoh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW? Kita mengakui cinta Nabi, ternyata perintah-perintah Nabi nggak pernah kita kerjakan. Kullun yadda'i waslan bi Laila, walakin Laila la tuqirru lahum bidzak. Semua orang mampu untuk mengklaim cinta Laila, tapi Laila tidak mengakui cinta mereka. Apa artinya kalau ternyata di akhir zaman nanti, di hari kiamat nanti, Nabi katakan sohkan, sohkan, wahai para malaikat, jauhkan mereka dari saya, jauhkan mereka dari saya. Sebabnya kenapa mereka enggan melaksanakan perintah Nabi SAW. Dan itu terjadi di haudnya Nabi SAW, di telaga Nabi SAW. Di hari kiamat nanti orang-orang banyak dijauhkan sebabnya mereka susah atau enggan untuk mentaati Nabi SAW. Hari Jumat ini adalah harinya kita berterima kasih untuk beliau, harinya kita mengirimkan salawat dan salam untuk beliau, karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan kirimkanlah salam untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.